Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan. A. Kebijakan dan Peraturan Perundangan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijakan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal, tertulis dan tidak tertulis, sedang lingkup kebijakan adalah lingkungan nasional dan lingkup daerah. Masing-masing lingkup kebijakan berdasarkan kewenangan dan luasan cakupan dibedakan kebijakan umum, kebijakan pelaksana, dan kebijakan teknis. Kebijakan internal dan atau manajerial adalah kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang mengikat masyarakat atau kebijakan publik. Dalam menyusun kebijakan hendaknya diperhatikan 1. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi. 2. Konsisten dengan kebijakan lain yang berlaku. 3. Berorientasi pada kepentingan umum. 4. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan atau arti dan maksud. 5. Dirumuskan secara tertulis. 1. Kebijakan nasional. Kebijakan nasional merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional atau negara. Sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945, adapun wewenang penetapan kebijakan nasional berada pada MPR maupun Presiden bersama-sama dengan DPR. 2. Kebijakan lingkup daerah dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Adapun kebijakan umum pada lingkup daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi ataupun otonomi daerah dalam rangka usaha mengatur urusan rumah tangga daerah. Kebijakan pelaksanaan pada lingkup daerah sesuai dengan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi atau tugas pembantuan dan otonomi daerah. Bentuk kebijakannya berupa keputusan kepala daerah dan instruksi kepala daerah. Kebijakan teknis pada lingkup daerah merupakan realisasi teknis kebijakan pelaksanaan. Kebijakan teknis dapat berupa kebijakan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Kewenangan penetapan kebijakan departemen atau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal, instruksi kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal pada tingkat provinsi. B. Perundangan lingkungan hidup. Secara konstitusional, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas pasal 33 UUD 1945 atau yang sudah diamandemen. Kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup adalah GBHN 1998 secara eksplisit tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang kedua PJP 2. Yakni setiap kegiatan pembangunan di sektor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan perundangan tentang lingkungan hidup akan memberikan banyak manfaat terutama bagi perusahaan dan pemerintah daerah. Di antaranya mempermudah dalam A. Menjalankan hak dan kewajibannya, B. Melakukan penerapan dan monitoring, C. Melakukan penegakan hukum lingkungan, D. Mempertajam pemahaman sehingga mampu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan perundangan, E. Mengidentifikasi dan mengusulkan perda lingkungan yang relevan untuk daerah. F. Mengelola stakeholder, pelaku usaha, dinas daerah, masyarakat sekitar, LSM, investor, dan lain-lain. C. Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup. Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pengertian lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada PPLH nomor 4 tahun 1982 dinyatakan lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan sejahtera manusia serta makhluk hidup lainnya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan. 1. Lingkungan hidup UPL. 2. Baku mutu lingkungan hidup. 3. Pencemaran lingkungan hidup. 4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 5. Perusakan lingkungan hidup. 6. Kerusakan lingkungan hidup. 7. Konservasi sumber daya alam. 8. Perubahan iklim. 9. Lembah. 10. Bahan berbahaya dan beracun B3. 11. Limbah, bahan berbahaya dan beracun. 12. Pengelolaan limbah B3. 13. Dumping atau pembuangan. 14. Sengketa lingkungan hidup. 15. Dampak lingkungan hidup. 16. Organisasi lingkungan hidup. 17. Audit lingkungan hidup. 18. Ekoregion. 19. Kearifan lokal. 20. Masyarakat hukum adat. 21. Setiap orang. 22. Instrumen ekonomi lingkungan hidup. 23. Ancaman serius. 24. Izin lingkungan. 25. Izin usaha dan atau kegiatan. 26. Pemerintah pusat. 27. Pemerintah daerah. 28. Menteri. B. Peraturan perundang-undangan lingkungan zaman kolonial. Peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang pertama kali diatur adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang STBL 1916 nomor 157. Menyusun kemudian dengan mendasar kepada ketentuan Hinder Ordonanti atau HO sebagai hukum warisan kolonial atau penjajahan Belanda yang diadopsi berdasarkan aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana ketentuan Hinder Ordonanti atau HO yang berorientasi pada larangan dengan tanpa izin membuat kegiatan yang menimbulkan bahaya, kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan di mana para pemrakarsa kegiatan diharuskan mendapatkan izin. Kegiatan utamanya adanya persetujuan tetangga untuk melaksanakan kegiatan. Konsekuensinya adalah bahwa pemrakarsa tidak dapat melaksanakan kegiatannya kalau dalam kegiatannya menimbulkan bahaya atau gangguan dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi dalam kenyataannya masalah perizinan Hinder Ordonanti HO ini hanya dipakai sebagai prosedur saja oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, karena ia tidak mempunyai struktur untuk menangani masalah lingkungan hidup sebagaimana diinginkan oleh politik hukum global yang berkembang saat ini. Prosedur Hinder Ordonanti atau HO ini tidak menyangkut mengenai masalah persetujuan lingkungan. Ia hanya mengutamakan persetujuan tetangga. Proses lainnya yang bersinggungan dengan lingkungan masih tidak diatasi. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digariskan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 angka 3 UUD Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 1. UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. 2. UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara sebagaimana pasal 28 HUUD NKRI 1945. 3. UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia. 4. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pembaruan terhadap UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dari Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 ke Undang-Undang PPLH 2009 dan implikasinya terhadap sistem hukum lingkungan nasional. Tulisan dalam norma hukum baru ada 6, yaitu Undang-Undang PPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas tanggung jawab, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, dan kearifan lokal. Undang-Undang PPL khususnya dengan pasal 66 Undang-Undang PPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum. Undang-Undang PPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan. Undang-Undang PPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan ultimum remedium. Undang-Undang PPLH secara tegas telah meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan. Undang-Undang PPLH juga memuat delik material yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Sekian, terima kasih.